Pemirsa, kepolisian memantau kegiatan belajar mengajar tatap muka di sejumlah sekolah di Lombok Timur. Hal ini untuk memastikan setiap sekolah menerapkan protokol kesehatan saat proses kegiatan belajar mengajar tatap muka selama pandemi. Polsek Keruak Lombok Timur mendatangi SMPN 2 Keruak Senin pagi. Mereka memantau penerapan protokol kesehatan selama kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Petugas masuk ke ruang kelas dan mengecek ketersediaan fasilitas cuci tangan dan alat cek suhu tubuh yang disiapkan pihak sekolah. Karena kita tahu bahwa situasi ini masih situasi pandemi, jadi untuk meminimalisir COVID-19, ya kita pantau bagaimana sistem penerapan pencegahan COVID-19 seperti adanya ketersediaan tempat cuci tangan, penggunaan masker, mengatur jarak, pengecekan suhu tubuh dengan termogan sebelum memulainya aktivitas kegiatan belajar. Ini betul-betul sudah sesuai diterapkan di lingkungan sekolah. Patroli dilakukan guna memastikan seluruh sekolah menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan belajar tatap muka. Polres Lombok Timur mengerahkan seluruh jajaran Polsek untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Selain di Lombok Timur, Surabaya juga sudah menerapkan proses kegiatan belajar mengajar tatap muka. Proses belajar mengajar hanya diikuti siswa yang sudah mendapatkan izin dari orang tuanya. Sejumlah sekolah menengah kejuruan di Surabaya mulai melaksanakan sekolah tatap muka. Sebagian siswa pun mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Siswa bisa mengikuti pembelajaran tatap muka jika mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali murid. Saat di sekolah, siswa wajib menjalankan protokol kesehatan dari mengenakan masker, cek suhu tubuh, hingga wajib mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kegiatan belajar mengajar juga hanya diikuti oleh siswa kelas 12 saja, karena awal Desember mereka harus mengikuti ujian sertifikasi kompetensi. Dari 800 siswa kelas 12, perharinya hanya ada 200 siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Masing-masing ruang kelas hanya diisi 9 hingga 10 siswa atau 25% dari kapasitas normal. Kegiatan belajar mengajar di sekolah diadakan setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 7 hingga 10 pagi tanpa istirahat. Hari ini SMK Negeri 1 Surabaya menerapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada rekan Oki Arisandi di sana. Selamat siang Oki, apa saja syarat agar sekolah di sana bisa melakukan proses belajar mengajar tatap muka? Oke, selamat siang Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah sekolah agar bisa melaksanakan sekolah tatap muka bagi siswa-siswinya adalah yang pertama, di mana kota atau kabupaten sekolah tersebut harus setidaknya berzona kuning atau dengan risiko rendah penularan COVID-19. Dan seiring dengan melandainya penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur, terutama di kota Surabaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menaungi sekolah SMA dan SMK kini mulai memberikan izin kepada sekolah menengah kejuruan di Surabaya setidaknya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka atau secara langsung. Namun untuk SMA masih belum, karena memang sejak awal September 2020 lalu uji coba di SMK sudah mulai diterapkan, lalu pada awal Oktober 2020 kegiatan belajar mengajar secara langsung mulai diintensifkan. Namun di SMK Negeri 1 Surabaya, kegiatan belajar mengajar secara langsung ini hanya diikuti oleh siswa kelas 12 saja atau kelas 3 SMK. Sementara untuk siswa-siswi kelas 10 dan juga 11 masih mengikuti proses belajar mengajar daring. Bukan tanpa alasan kenapa kelas 12 ini harus belajar mengajar secara langsung, karena mereka nanti di awal Desember 2020 sudah harus melaksanakan ujian sertifikasi kompetensi. Artinya mereka harus melakukan pembelajaran secara langsung untuk mempersiapkan diri sebelum ujian. Nah, untuk bisa ikut belajar mengajar secara langsung, para siswa-siswi ini harus mendapatkan izin dari orang tuanya dulu. Jadi kalau orang tuanya sudah memberikan izin agar mereka bisa sekolah tatap muka,
dengan dibekali sebuah surat izin dari orang tuanya, maka mereka baru bisa masuk secara langsung. Nah, untuk lebih tahu seperti apa pola pembelajaran tatap muka, sudah bersama kami Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Surabaya, Bapak Cipto Adi Nugroho. Selamat siang, Pak Cipto. Selamat siang. Pak Cipto, seperti apa pola pembelajaran secara langsung untuk kelas 12? Pembagiannya seperti apa? Shiftnya seperti apa? Detailnya seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi kalau di SMKN 1 Surabaya ini karena jumlah siswanya begitu banyak, sekitar 2.560, maka kami untuk simulasi tatap muka kita tetapkan yang kelas 12 karena mereka harus nanti mengikuti uji sertifikasi kompetensi, sehingga anak-anak ini pun nanti dijatah per harinya itu ada yang 1/4 dari jumlah siswa yang ada. Jadi misalnya 36 itu 10 orang paling enggak. Tapi kalau jumlah misalkan ruangannya besar bisa separuh. Itu. Jadi ini sudah kita siapkan anak-anak untuk yang uji sertifikasi kompetensi, insya Allah nanti bisa mengikuti semuanya di kelas 12 ini. Oke. Ya. Nah, tanggapan dari orang tua sendiri sejauh ini seperti apa, Bapak? Apakah seluruh wali murid mengizinkan anaknya untuk mengikuti belajar mengajar secara langsung atau seperti apa? Ya, kalau untuk tanggapan dari orang tua, kemarin kita sudah luncurkan survei, Pak ya. Jadi survei untuk yang sanggup mengikuti tatap muka. Ini ternyata hanya 70% yang bisa mengikuti tatap muka. Sehingga itu yang kita jadikan dasar untuk kita bisa tatap muka itu. Tapi tetap di sekolah mulai awal masuk itu pakai termogan, pakai masker, kemudian masuk ke bilik sterilisasi, kemudian cuci tangan sebelum masuk ke ruangan. Oke, berarti 70% orang tua sudah mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran secara langsung. Lantas saat proses belajar mengajar secara langsung, bagaimana usaha yang dilakukan pihak sekolah untuk memastikan bahwa seluruh wali murid ini mematuhi protokol kesehatan, Bapak? Ya, jadi yang jelas untuk siswa itu semua harus yang awal masuk itu menggunakan masker. Kalau misalkan dia tidak masker, itu langsung disuruh untuk kembali, atau mungkin kalau di sekolah ada jatahnya masker itu kita berikan ke masker. Kemudian termogan, kalau di luar misalkan 37 derajat itu kita suruh untuk pulang. Itu ya, seperti itu. Terima kasih Pak Cipto Adi Nugroho, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Surabaya. Jadi memang setiap harinya ini hanya ada 800 siswa kelas 12 saja yang mengikuti belajar mengajar secara langsung, dan itu pun dibagi. Jadi per hari ada sekitar 200 hingga 250 siswa saja, dan itu disebar ke sejumlah kelas dan laboratorium yang ada di SMK Negeri 1 Surabaya, sehingga satu ruangan kelas setidaknya hanya berisi 1/4 atau 25% saja. 9 hingga 10 siswa itu untuk membatasi jarak satu dengan siswa yang lainnya. Wilson dan Deta, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sulitnya jaringan sinyal dan keterbatasan sarana untuk belajar daring tidak menyurutkan para guru dan siswa menyerah. Demi mendapatkan ilmu pengetahuan, baik siswa maupun guru mengupayakan proses transfer pengetahuan dilakukan. SD Negeri 17 Ketol Aceh Tengah berada di Desa Karang Ampar, berada sangat jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga sulit mendapatkan sinyal ponsel. SD tersebut hanya memiliki 78 siswa secara keseluruhan. Meskipun pemerintah mewajibkan belajar daring selama pandemi COVID-19, atas kesepakatan bersama dengan perangkat desa, maka sekolah mengaktifkan kembali belajar tatap muka. Setiap kelas dibuat pola masuk bergiliran antar siswa, yaitu 10 orang dengan menerapkan protokol kesehatan. Apapun enggak tahu lagi, asik main aja. Karena di sini enggak bisa daring. Ya, betul. Tidak ada sinyal, dari jaringan susah. Itu makanya anak-anak di sini sudah sebulan disekolahkan. Itu pun sebentar. Paling 1 jam. Setengah 10 udah bubar. Di Sampang, Madura, tak hanya kendala jaringan internet, ketiadaan ponsel juga menjadi kendala. Guna menyiasatinya, pelajar yang tidak memiliki ponsel terpaksa meminjam temannya. Semuanya dilakukan agar bisa mengikuti kegiatan belajar jarak jauh secara daring. Kegiatan belajar bersama ini demi mengakses jaringan internet. Para pelajar menumpang belajar dengan patungan untuk membeli paket data yang disediakan warga setempat. Hal ini dimanfaatkan untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Setiap hari saya di sini mengerjakan tugas bersama teman-teman. Sumbangan ya?
Ya, sumbangan uangnya dikumpulkan lalu diberikan kepada yang memiliki wifi. Sementara seorang guru honorer di SDN Candirejo II, Pramesti Utami, rela menempuh jarak hingga 5 km dengan sepeda motor miliknya. Meski hanya dibayar sebesar Rp150.000 per bulannya, dirinya mengaku ikhlas dan akan tetap terus mengajar dari rumah ke rumah di saat pandemi corona. Sebagai guru, Pramesti tidak tega melihat siswanya ketinggalan pembelajaran, mengingat sudah lebih dari 2 bulan para siswa diliburkan akibat virus corona. Di kumpulan para GTT terkait dengan adanya virus COVID-19 ini, berhubung siswa-siswi harus belajar di rumah, itu kita memberikan tugas itu karena di sini yang pertama susah pendidikan, kemudian lihat ekonomi, kemudian juga keluarga, istilahnya orang tua yang sibuk bekerja itu, jadi siswa itu kadang tidak mengirimkan tugas. Jadi kita inisiatif untuk mendatangkan diri ke rumah siswa, membimbing siswa meskipun tidak bisa tiap hari. Para siswa mengaku senang dapat didatangi oleh gurunya sebab selama ini mereka tidak bisa mengakses tugas online yang diberikan pihak sekolah. Tim kontributor iNews melaporkan. Sejak tahun ajaran baru dimulai pada awal Juli lalu, pemerintah memutuskan agar sekolah menyelenggarakan proses belajar secara daring. Namun saat proses belajar daring dimulai, terdapat beberapa dampak yang dialami warga, baik dari sisi kesehatan hingga kriminalitas. Seorang siswi kelas 6 sekolah dasar di Desa Borimatangka, Sulawesi Selatan kini tidak bisa mandiri saat berjalan. Ririn Adrianti harus dipapah karena matanya sulit melihat jelas. Kedua mata Ririn terganggu, diduga pengaruh radiasi ponsel saat mengikuti pelajaran secara daring. Buta yang dialami Ririn berawal pada Sabtu sore 14 November 2020. Setelah ia mengerjakan tugas secara daring selama kurang lebih 4 jam. Waktu mengalami pusing pertama itu memang barusan selesai mengerjakan tugas atau bagaimana, Dek? Saya tidak lihat HP dulu waktu Sabtunya. Hari Sabtu mulai. Sabtu sore. Tidak ada yang lagi, semua yang kita lihat gelap nih. Mulai Sabtu sore itu sudah gelap penglihatannya. Jadi kalau lihat lampu cuma cahayanya saja yang dilihat. Keluarga Ririn berharap pihak sekolah memberikan perhatian khusus untuk membantu pengobatannya. Pasalnya, beberapa bulan ke depan Ririn akan mengikuti ujian. Di Padang, Sumatera Barat, seorang siswa kelas 4 sekolah dasar menjadi korban penjamretan saat belajar daring. Dua pelaku terekam kamera pemantau saat menjamret ponsel Rizil yang sedang belajar menggunakan wifi gratis di pos ronda. Peristiwa penjamretan ponsel sudah terjadi 5 kali dalam 2 bulan terakhir di kawasan ini. Orang tua Rizil yang berprofesi pedagang salak hanya bisa pasrah. Kini Rizil menumpang belajar di rumah tetangga karena orang tua Rizil tidak mampu membeli ponsel baru. Ya, mudah-mudahan ada yang bantu supaya HP itu bisa kembali lagi. Dari pihak yang bisa kembali dapat HP-nya. Bisa belajar lagi, bisa dilanjutkan pelajaran anak. Kelas berapa anak Ibu? Kelas 4. SD. Kakaknya numpang tempat lain nih belajarnya. Niat HS membahagiakan buah hatinya pupus. Pria 43 tahun ini harus ditahan di Mapolsek Kedaton. Warga Kampung Baru Labuan Batu ini ditahan karena mencuri laptop milik mahasiswa di kamar indekos di daerah Sepangjaya, Bandar Lampung. HS tidak memiliki uang membeli laptop untuk anaknya yang sudah mulai belajar daring. Penghasilan sebagai buruh serabutan hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Setelah dilihat di dalam itu ada orang, baru diambil barangnya ini laptop. Untuk hasil pemeriksaan sendiri, ini baru pertama kali atau seperti apa? Pengakuan yang bersangkutan memang baru pertama kali. HS kini tidak bisa membantu anaknya melanjutkan belajar daring. Niat membahagiakan anaknya dengan cara yang salah membuat terancam hukuman penjara. Bagi HS, model pembelajaran jarak jauh dinilai memberatkan.
Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah memperbolehkan belajar tatap muka. Untuk membahas terkait dampak dan juga apa keuntungan dari sistem ini, kita sudah terhubung dengan Retno Listiarti, Komisioner KPI Bidang Pendidikan. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang. Baik, Bu Retno, menurut Anda sudah tepatkah waktu Menteri Pendidikan untuk memperbolehkan kegiatan belajar tatap muka? Ya, sebenarnya ini satu pilihan yang sulit pasti. Tapi memang setelah kita 9 bulan sekolah daring, ini kan pandemi itu 3 bulan pertama mungkin orang masih bisa ya tergagap-gagapnya, kemudian masih bisa menyesuaikan. Tapi ketika sudah 9 bulan lebih, memang kita harus memikirkan alternatif lain. Nah, pada saat itu memang KPAI diundang, KPAI, IDAI itu diundang oleh Kementerian Pendidikan dengan kementerian-kementerian terkait. Pada saat itu kita membahas terkait dengan relaksasi ya SKB 4 Menteri. Kalau sebelumnya hanya hijau, kemudian direlaksasi menjadi kuning, kami menangkap memang ini akan dilakukan relaksasi berikutnya, yaitu masuk di semua zona. Nah, karena masuk di semua zona, dan ini adalah alasan Kemdikbud, kemudian itu adalah karena desakan orang tua, dan karena problem-problem daring sebagaimana tadi ya kita saksikan dari tayangan iNews, itu menunjukkan bahwa memang ada problem gitu, dan problem itu nampaknya dari PJJ fase pertama ke PJJ fase kedua itu nyaris tidak ada perubahan. Nah, akibatnya memang banyak kasus-kasus yang kemudian anak-anak ini menjadi stres, dan di antara anak-anak yang stres itu tentu ada anak-anak yang kemudian mengalami juga depresi. Maka beberapa kasus ada dugaan bunuh diri karena PJJ misalnya. Nah, berkaitan dengan ini KPAI memang pada saat itu memaparkan bahwa kami sudah datang ke 48 sekolah di 21 kabupaten kota di 8 provinsi, dan kami melihat bahwa kesiapan sekolah kurang. Jadi kalau mau dibuka seluruh zona, maka yang penting adalah persiapan. Walaupun zonanya hijau, tapi sekolahnya nggak siap, ya mestinya nggak boleh dibuka gitu. Itu yang kemudian kami memaparkan hasilnya apa saja, itu kita paparkan. Dan dari 48 sekolah yang kami datangi, itu yang sangat siap hanya 2. Baik, Bu Retno, Anda tadi mengatakan kesiapan sekolah kurang. Sebenarnya standar apa yang dibutuhkan untuk belajar tatap muka di era pandemi? Ya, sebenarnya ketika belajar tatap muka di era pandemi itu, kami datang ke sekolah-sekolah itu dengan memiliki daftar periksa. Daftar periksa yang dimiliki oleh atau ditentukan oleh Kemdikbud itu sebenarnya sangat minim dibanding daftar periksa yang kemudian kami miliki. Untuk daftar periksa yang kami selain tadi infrastruktur yang harus ada, seperti wastafel itu harus ada di semua tempat. Di semua tempat itu berarti berapa jumlah ruang kelas, berapa jumlah ruang laboratorium, berapa ruang guru misalnya, itu semua harus disiapkan wastafel, sabun, serta tisu. Yang kedua adalah sebenarnya toilet. Apakah itu juga memenuhi secara rasio? Kemudian juga termogan dan sejenisnya yang memang penting dilakukan. Tapi selain itu kami punya protokol. Protokol kesehatan atau SOP itu harus ada 15 untuk SMA, SMK, dan SMP. Sedang untuk SD ada 12 protokol. Nah, rata-rata sekolah itu hanya punya 3 protokol kesehatan saja. Tapi tidak mencakup seluruh protokol yang sebenarnya harusnya ada dan dilakukan atau disiapkan oleh sekolah. Contohnya, protokol anak yang datang ke sekolah dengan naik kendaraan umum itu kan harusnya berbeda. Baik, Ibu, jika tadi mengenai protokol kesehatan, sistem, lalu bagaimana dengan sistem pembelajaran yang rencananya akan shifting? Apakah nanti dengan pembelajaran shifting ini, ilmu yang diberikan oleh guru akan merata ke semua siswa, Bu Retno? Ya, sebenarnya gini, ini blended. Jadi yang dibuka bukan berarti buka semuanya buka terus semua masuk. Sebenarnya enggak. Jadi blended ini adalah ada pembelajaran tatap muka paling tidak seminggu 2 kali. Kemudian ada pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauhnya tetap dilakukan karena kan jumlah siswa yang masuk itu sedikit gitu. Jadi kayak tadi SMK ya yang diliput oleh iNews di SMK Negeri 1 Surabaya, dia kan memasukkan hanya sepertiga. Sepertiga itu adalah berarti kalau kita berhitung sepertiga, itu kan murid kelas 1 misalnya di rumah mau murid kelas 2, maka kelas 3-nya yang masuk. Nanti kalau kelas 3 di rumah, maka kelas 8, kelas 1 masuk. Artinya tetap
terjadi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi nggak bisa satu pembelajaran tatap muka, tidak, karena memang tadi ya situasinya nggak boleh lebih dari 4 jam. Yang kedua, muridnya nggak boleh lebih dari separuh. Baik, berarti tidak bisa seluruh protokol kesehatan diterapkan di seluruh sekolah, harus ada fleksibilitas tergantung dengan kondisi sekolah. Terima kasih Ibu Retno atas waktunya sudah bergabung di iNews Siang, Komisioner KPAI. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi terkini terkait dengan rapid test warga yang datang di acara Rizik Syihab. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.